غرباء 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 غرباء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan Allah pertemukan kita kembali dalam satu barukan keimanan Islam. Semoga hadirnya kita di sini menjadikan keberkahan di mana setiap tempat kita duduk bermajlis ilmu. Semoga kita juga termasuk dalam iringan doa malaikat yang hari ini sudah menemani kita semenjak tadi dibacakan tilawat Al-Quran, semenjak tadi sudah dilantunkan ayat-ayat cinta Allah. Maka pada saat itu pula lah malaikat sudah berkumpul bersama kita. Maka jangan pernah menyia-nyiakan ketika sudah berkumpul dalam satu majelis ilmu bersama malaikat. Maka agenda berikutnya adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan majelis ilmu tersebut. Dan semoga salat kata salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan sahabiah, dan semoga kepada para ulama, yaitu pewaris para nabi. Dan semoga kita juga termasuk orang yang mencintai para ulama. Jangan sampai kita hari ini termasuk orang yang membenci ulama, khususnya ulama yang hari ini benar-benar sahih ilmunya, ulama yang hari ini mengajarkan syariat Islam, bukan ulama yang hari ini malah memperolok-olok Islam itu sendiri. Amma ba'd. Yang fisika angkat tangan. Yang fisika. Dikit ya. Ini nggak mau ngaku atau malu? Udah bawa dia proyektornya. Gak usah mas, nggak jadi. Hari ini kita belajar, ini ada di semester 6 mata kuliah gelombang. Belum dapat ya? Oh udah. 4 udah dapat. Atau saya yang kelamaan kemarin ya? Dulu yang ngajarin saya tuh Pak Hadi Nasbeh. Kayak gitu ya. Beliau ngajarin kita tentang dualisme gelombang dan lain-lainnya. Ya alhamdulillah hari ini kita dipertemukan, lalu diminta oleh teman-teman khususnya Hilman ngubungin saya, Kak, ngebahas tentang relativitas waktu dalam Al-Quran. Makanya saya tadi nanya dulu yang fisika mana, semoga nanti yang fisika bisa mencerahkan jurusan yang lain. Walaupun nanti yang saya bahas lebih ke arah umum, karena sejatinya nanti gini, Nabi itu dihadirkan oleh Allah kepada umatnya. Salah satunya adalah selain dia itu mengajarkan kitab, menjelaskan kitabnya Al-Quran, salah satunya lagi adalah memberikan hikmah. Antum belajar fisika, hikmahnya apa? Antum matematika, belajar Pitagoras, hikmahnya apa?
Antum biologi belajar tentang genetik, hikmahnya apa? Kimia, ngapain kimia? Destilasi gitu ya. Nah itu hikmahnya apa buat kehidupan? Antum yang hari ini trigonometri atau misalkan aljabar, ilmunya bisa kak dipakai ketika membeli somai? Oh, gitu ya. Pak, saya beli somai 5.000. Kalau misalkan satu somai harganya 2.500, satu kol harganya 500, 5.000 dapat berapa somai Pak? Gitu. Itu benar gitu kayak gitu tuh. Saya udah lupa gitu ya dan lain-lainnya. Oke, bismillah, diajak santai saja karena nanti yang kita bahas sejatinya ini sudah teman-teman pahami atau bisa jadi teman-teman sudah paham tapi teman-teman tidak mengerti bahwasannya 1.500 yang lalu atau 1.000 atau 15 abad yang lalu ilmu pengetahuan sejatinya sudah ada. Saya ingin sampaikan kepada kalian semuanya, semua tokoh-tokoh ilmuwan itu selalu menamai dirinya itu penemu, tidak pencipta. Karena sejatinya ilmu bukanlah dari manusia, tapi dari Allah. Makanya nanti di salah satu ayat Al-Quran, ilmu Allah itu sangat luas. Jikalau hari ini lautan itu dijadikan tinta, lalu pohon-pohon itu dijadikan pena, lalu dituliskan ilmu-ilmu Allah, tidak akan selesai walaupun nanti lautan itu ditambah lagi. Maksudnya apa? Ilmu Allah itu banyak. Makanya dulu pernah saya sampaikan, antum nggak perlu capek-capek kuliah sampai banyak S-nya, S1, S2, S3, kalau ingin dapat gelar profesor. Antum telaah aja satu ayat yang menurut antum ini nggak masuk akal, antum telaah yang ada di Al-Quran. Misal, bisa ayat, bisa hadis. Antum pernah mendengar hadis ini? Jikalau ada satu gelas berisi minuman, lalu ada satu lalat datang, maka apa yang dilakukan? Dicelupin. Nalar kita, logika kita nggak akan masuk. Kenapa? Karena pasti nggak akan masuk ke perasaan. Kotor dong dan lain-lainnya. Tapi ternyata setelah diteliti, lalat itu memiliki dua sayap dan diantara salah satu sayapnya ini ada yang berisi racun, ada yang berisi penawarnya. Jadi kalau misalnya dimasukin semua, nah itu cuma nanti jangan iseng ya. Gak ada lalat nih gitu. Nah gitu. Maksudnya kalau emang ada lalat kebetulan ya jangan cari-cari. Kak saya mau menghidupkan sunnah, nggak gitu juga gitu. Sunnah banyak, nggak harus yang itu ya. Antum makan pakai 3 jari itu sunnah. Bismillah sunnah. Selesai alhamdulillah sunnah. Makan dengan menikmati dan ngobrol itu sunnah. Antum pernah nggak tahu? Adab-adab makan antum tahu? Apalagi kalau antum makan di kediaman bukan rumah antum. Di situ punya adab antum bercakap-cakap khususnya tentang makanannya. Misalkan, Bu ini makanannya enak, ini makanan gak pernah saya makan seenak mungkin dan lainnya. Ini pasti yang ngomong anak kosan ya. Anak kosan mau semuanya enak. Semuanya berasa ya, berasa gak bayar. Oke, relativitas waktu dalam lembaran, next terus. Habis ini apa slide-nya? Saya lupa. Ini slide-nya masih, next aja deh. Kok ada yang ini? Next cepetan. Nah, bismillah, kita kembali lagi tadi ayatnya sudah saya sampaikan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya ingin sampaikan, raib itu artinya ragu. Cuma ragu itu ada satu lagi bahasa Arab yang artinya juga ragu. Cuma raib ini artinya ada sebuah keraguan dengan diberi tuduhan. Ini biasanya hadir di pikiran-pikiran orang. Yang pertama, dia bukan Islam. Yang kedua, dia sedang mencari kebenaran. Maksudnya gini, saya ragu sama Islam nih. Emang Allah ini kayak gini ya? Nah itu tuduhan. Padahal yang saya lihat seperti ini, nah itu tuduhan. Makanya kalimat di Al-Baqarah ayat kedua, raibnya ini menggunakan kata raib, ragu yang benar-benar dia itu untuk orang-orang yang dia sama sekali nggak yakin. Tapi sama Al-Quran dikatakan di awal ayat, lihat di awal ayat. Sebelum ayat ini apa? Al-Baqarah ayat pertama apa? Alif Lam Mim. Ada yang tahu artinya? Ada yang mengatakan ini untuk mengundang perhatian, tapi ada juga yang mengatakan hanya Allah yang tahu. Bahkan Rasulullah pun tidak tahu. Bahkan ayat berikutnya langsung dikatakan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Antum cari buku Multipler, Holiday,
Giancoli masih ada. Atau bukunya Pak Mada Astra, tahu kalian? Pak Mada Astra punya buku dia. Buku kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA fisika. Dicari pasti belakangnya akan ada tulisan kritik dan saran. Maksudnya apa? Buku ini punya potensi memiliki kekurangan atau cacat. Tapi Al-Quran langsung di awal kalimat, langsung di awal ayat dikatakan gak ada keraguan. Bahkan untuk orang yang meragukan sama sekali dengan keyakinan, gak ada keraguan. Makanya sebenarnya dari ayat inilah salah satu dorongan besar saya masuk fisika, ini gara-gara ayat ini. Saya dulu pernah cerita ya, kalau misalkan dulu dia anak fisika, ini ya saya masuk fisika sebenarnya untuk membuktikan sesuatu yang gak logis menurut kita di Al-Quran yang ada, tapi secara ilmuwan ini bisa dipraktikkan atau bisa ditelaah. Dulu saya karena saya Banten, saya ngebahasnya pasti masalah apa? Debus, santet, serius. Saya tanya itu, ini benar gak secara fisika? Oh benar, ternyata ada tadi di gelombang, dualisme gelombang. Data gelombang itu atau bisa berbentuk yang padat, satu lagi tuh gelombang itu sendiri. Ini HP bisa dimasukin ke perut antum kalau misalkan dibawa dengan kecepatan cahaya. Karena ketika orang atau benda bergerak dengan kecepatan cahaya, maka wujudnya sudah bukan lagi padat, tapi dia berbentuk gelombang. Terselesaikan masalah santet, pemikiran berikutnya saya mikir, kalau gitu Isra Mi'raj gimana caranya? Rasul dalam waktu semalam dari Mekah ke Madinah, Sidratul Muntaha, balik lagi. Dan dibawa sama malaikat yang berasal dari cahaya, yang pasti kecepatannya adalah cahaya. Dan disinilah mungkin ada satu penelitian yang sudah menjelaskan secara baik. Maksudnya beberapa penelitian yang saya baca, atau misalkan saintis yang hari ini merealisasikan tentang peristiwa Isra Mi'raj, mereka hanya mengiyakan masalah bisa kok dalam waktu semalam Rasulullah itu bergerak dari tempat yang satu, tempat yang ke A sampai ke next sampai balik lagi, hanya sampai situ. Tapi masalah bagaimana Rasul itu ketika bergerak dengan kecepatan cahaya ini belum tentu, belum ada yang bisa membuktikan. Kenapa? Yang laki-laki, antum tahu Valentino Rossi ya? Kebayang nggak Valentino Rossi nge-grab pakai motornya, antum dibonceng? Jadi, wih Valentino Rossi nih, kan gitu. Kemana? Ibarat Jakarta kosong lowong ya. Kemana? Pasar Rebo, tinggal lurus kan? Itu motor GP itu kecepatan maksimum ketika saat, aduh, maksimum lagi. Itu nggak boleh di bawah 60, nggak boleh di atas 100. Di bawah 60 pasti jatuh, di atas 100 pasti melempak. Jadi kalau nanti antum yang fisika ya, biasanya ada kan kalau kemiringan itu ada jaraknya kan? Belajar kan kalian? Saya nggak masuk ke waktu itu. Ini belajar gitu. Itu motor GP itu fisikanya 100 tuh orang-orangnya. Dan lainnya. Nah, antum dibawa dengan motor kayak gitu aja, gimana badan? Perasaan udah hancur kan? Gimana dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second? Ini pernah diteliti, antum dengan kecepatan seperti ini, vertikal ke atas, kalau misalkan hari ini antum berpedoman kepada bumi itu bulat, antum bisa sampai ke matahari, misalkan berangkat dari Jakarta ke atas menuju matahari dengan kecepatan cahaya cuma butuh waktu 5 menit. Jadi kalau antum jalan nih dari sini ke kampus B gitu ya, sama antum pergi kecepatan cahaya, duluan antum ke matahari kalau gitu. Antum mulak balik, dia udah balik lagi. Aneh hitung perjalanan dari sini ke sana tuh 15 menit dulu ya, kayak gitu. Nah ini makanya pembuktian selalu ada di Al-Quran. Makanya hari ini antum gak boleh. Makanya dulu pernah aneh skripsi itu cuma ditolak. Skripsinya adalah bagaimana menggabungkan ilmu fisika cuma diawali dengan dalil-dalil Quran. Walaupun ternyata sudah diejawatakan oleh teman-teman JSIT. Kalau antum baca kurikulum JSIT pasti dia itu di dalamnya itu ada Al-Qurannya, dalilnya dan lain-lainnya. Saintis khususnya. Nah kemarin saya skripsinya mau ke sana cuma jangan kejauhan. Oh udah skripsikan yang penting lulus. Nah udah gitu ya, kelar gitu ya. Siapa gitu ya. Cuma saya masih punya harapan masuk untuk ke sana. Kayak gitu ya dan lain-lainnya. Nah ini Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, hanya untuk orang yang
bertakwa. Ingat tingkatan kita ini semua beribadah itu untuk takwa ya, bukan yang lain. Kayak gitu. Bisa mati ya? Berarti selesai. Oke. Lanjut. Berbicara tentang relativitas waktu, saya bagi menjadi dua. Kebiasaan saya itu kalau misalkan ingin menerjemahkan masalah tema, saya biasanya menerjemahkan per kata. Relativitas waktu. Saya jelaskan dulu tentang relativitas. Siapa yang paling terkenal tokohnya? Einstein. Sampai nanti muncul rumus yang hari ini sangat membahana, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Itu sebenarnya penurunan dari rumus relativitas atau teori relativitas itu sendiri. Apa sih relativitas? Anak fisika? Langsung nunduk. Langsung buka catatan. Mahasiswa emang kayak gini ya. Apa relativitas? Atau bahasa gampangnya lah, gak usah bahasa buku. Yang antum pahami tentang relativitas itu apa? Ini kalau aneh ngasih pertanyaan terus selesai nih jam 6 nih. HP kecil atau enggak? Saya tanya kecil atau enggak, relatif. Tolong jangan kreatif dulu untuk jawabannya. Ada pilihannya, tolong gitu ya. Jangan dibiasakan kreatif. HP ini kecil atau enggak? Kecil atau besar? Kecil. Yang besar? Bingung kan? Jadi ternyata Einstein, atau nanti sebenarnya ada ilmuwan Islam, dia sudah ada di zaman 300 Hijriah. Jadi masih dekat-dekat dengan generasi salafus saleh 200 Hijriah. Namanya Yusuf. Berasal dari kota Kinda di Arab Selatan, yang biasa dikenal dengan Al-Kindi. Al-Kindi itu bukan nama aslinya Yusuf. Beliau hidup di zamannya Khalifah Harun al-Rashid, yang pada saat itu Islam sedang jaya-jayanya pula dan perkembangan ilmu pengetahuan sangat diangkat. Salah satu tokoh ilmuwan fisika, metafisika khususnya, yaitu adalah Al-Kindi. Di mana sebelum Einstein mengatakan relativitas, Al-Kindi sudah menyatakan terlebih dahulu dan bahkan lebih dalam. Kalau Einstein pada saat menyatakan relativitas, dia hanya untuk mengatakan benda dan sekitarnya. Tapi Al-Kindi mengatakan, saya membaca atau hari ini memahami relativitas ini untuk memaknai keesaan Tuhan saya. Walaupun nanti beberapa ilmuwan yang ternyata agak sedikit berbeda konsepnya seperti Galileo, Newton, ternyata ini juga agak berbeda dengan Einstein itu sendiri ataupun Al-Kindi. Dimana tadi saya katakan HP ini besar atau tidak, mereka mengatakan relativitas ini tidak bisa berdiri sendiri, mereka harus berdampingan. Gerak harus membutuhkan benda dan benda harus membutuhkan gerak. Tidak bisa antum menilai ini adalah kecil, belum tentu. Ini besar menurut semut, benar? Benar. Ini kecil menurut gedung ini, betul. Itu relativitas. Simpelnya seperti itu. Memaknai relativitas itu sendiri. Nah ini udah ya. Next saja coba. Nah, dilihat. Terkadang kalau kita lagi naik mobil kita misalkan lagi naik Transjakarta, kita ngeliat orang yang lagi diem itu, ini orang diem nih. Tapi yang di luar dari mobil itu ngelihat, atau si orang itu saya yang diem, dia yang jalan. Itu yang di dalam mobil. Tapi kalau misalkan yang di luar mobil ngelihat, oh saya yang diem, dia yang jalan. Makanya ini juga sebenarnya masuk ke ilmu politik. Politik itu relatif. Tergantung antum hari ini di bagian mana. Semua bisa benar, semua bisa salah. Hati-hati. Tergantung dari dalil antum memakai yang mana. Misalkan ada gambar sebelahnya 14 dan 13, semuanya benar menurut pandangannya. Kalau kita ngeliat dari luar kan nggak ini kan, bisa ngeliat yang benar dan lainnya. Nah ini relativitas.
Nah, makanya yang menjadi perhatian adalah ketika kalian sudah berbicara tentang relativitas, yang harus kalian adalah patokan tentang relativitas ini apa? Sesuatu satuan, kalau bahasa fisikanya itu di bab 1 kelas 1 SMA atau SMP, pasti awal materinya adalah besaran satuan. Kenapa? Agar kalian itu setiap membuat sesuatu ini ada satuannya. HP beratnya berapa, ada satuannya kilogram. Panjang apa satuan internasionalnya? Meter. Suhu Kelvin. Apa lagi sih? Saya lupa. Ada 7 ya? Listrik ampere dan lainnya. Nah, misal ini yang sudah tergambarkan. Contoh, maaf, ketampanan ada relatifnya satuannya. Misal gitu ya, misal dulu teman saya unik-unikan aja ya. Misal siapa ya? Hilman aja, karena saya kenal Hilman kan. Satuan ganteng itu Hilman. Gitu ya. Kak Koko itu gantengnya berapa? Oh, Kak Koko tuh gantengnya 7 Hilman. Woi. Hilman. Gak bisa ya. Kata orang-orang sih ganteng atau cantik itu relatif, tapi jelek itu mutlak gitu. Saya nggak tahu tuh mutlaknya itu penilaiannya dari mana, gitu ya. Hati-hati ya. Ini juga antum kalau di lembaga ataupun di apapun antum ikut sebuah organisasi ataupun kantor, biasakan antum itu memiliki nilai untuk tolak ukur. Misalkan Kok nanya, saya mau jadiin dia staff, gimana cara kerjanya? Bagus. Bagusnya itu berapa? Ada nilainya nggak? Patokannya apa? Satuannya apa? Makanya ketika antum nanti berbicara relatif, antum punya nilai satuan. Misal yang hari ini sedang booming, bumi bulat atau datar atau segitiga, atau R1, R2, yang laki-laki paham deh saya. Stick PS. Patokannya apa? Gitu ya. Misalkan kalau orang NASA ya, atau misalkan saya patokannya NASA, ada kok foto-fotonya semuanya. Enggak, saya patokannya Flat Earth Society. Wah, gitu kan, yang lagi booming, semuanya ada dan nilainya, sampai dalil keluarin. Oh, udah patokannya udah pegang teguh. Cuma nanti yang jadi masalah adalah, ingat Islam itu Al-Hujurat ayat 13, Allah itu menciptakan kita dengan berbeda-beda suku-suku, bangsa dan lainnya. Jangan pernah memaksakan ketika antum memang sudah berbeda, antum pasangkan, lo ikut gua ikut lo, gak bisa. Kecuali masalah akidah. Kalau masalah akidah, dalil Al-Kafirun, surat Al-Kafirun, lakum dinukum walaydin. Cuma kalau masalah muamalah gak bisa ahi. Pokoknya fisika warnanya biru, gua gak suka, gua pengennya biru polkadot. Antum masuk WNJ seneng, wah WNJ MIPA lagi. Pas tahu MIPA warnanya ungu, dia nggak suka. Kok ungu sih? Saya nggak mau. Bisa nggak ungu dongker? Wah, apalagi gitu. Nah ini makanya ke depan kalau antum berbicara relativitas, antum harus punya satuan untuk ditentukan. Ya, next. Nah, yang perlu kita pahami adalah ilmu berasal dari Allah. Maka secara akademisi tidak pernah Einstein itu disebut sebagai pencipta, pasti akan disebut sebagai penemu. Maksudnya adalah segala ilmu sudah ada semenjak manusia belum ada. Kita hanya menemukan ilmu-ilmu tersebut. Salah satu sumber ilmu terbesar yang sampai sekarang belum semua terpecahkan adalah Al-Quranul Karim. Ini patokannya. Jadi nanti antum kalau antum ini sebenarnya semuanya bisa dikatakan penemu loh. Ahilman, dompet ibunya hilang. Wah, ini penemu dompet ibunya nih. Bisa gak tuh masuk buku gitu ya. Next, udah. Ini perlu kita pahami ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, benarkah Einstein yang pertama atau tidak? Tadi saya sudah sebutkan ada metafisikawan Muslim namanya Al-Kindi atau tadi Yusuf dari. Next, coba. Nah, ini orangnya kenal? Sama saja. Kalau kenal tolong kenalin ke saya ya, karena saya belum kenal ya. Al-Kindi dilahirkan di Kufah, beliau memiliki nama Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq Sabar Ibnu Ismail Al-Asaq bin Qais dan lain-lainnya. Beliau hari ini pada saat itu emang nanti ada namanya beliau itu menciptakan satu buku. Beliau itu filosofi dan juga fisikawan, metafisika khususnya. Metafisika itu biasa sesuatu hal yang dia itu berhubungan sama yang gaib-gaib. Fisika. Dia filosofi.
Kebanyakan orang-orang zaman dulu emang filsuf. Kenapa? Karena emang masih mencari kebenaran dan harusnya setiap manusia itu filosofi. Dengan punya ketentuan syarat nilai-nilai tersendiri. Jangan sampai nanti antum jadi filsuf tapi filsufnya Yunani, bingung lihat. Yunani itu terkenal dengan filsufnya, siapa aja? Aristoteles dan lain-lainnya, Montesquieu dan lain-lainnya. Tapi lihat ketika mereka nggak punya nilai dari semua apa yang difilosofikan, negaranya di situ aja, berbicara filosofi terus. Yang dibicarakan sesuatu hal yang nggak bisa diejawantakan dalam hal yang real. Makanya dari zaman dulu Yunani sampai sekarang gitu terus. Kenapa? Bicara filosofi terus. Dan di sana yang paling semangat berbicara filosofi, makanya dewanya banyak di sana kan. Ada dewa langit, ada dewa Zeus itu di laut dan lain-lainnya. Bintang-bintang itu dilakukan atau dicari sama mereka dan lain-lainnya. Dan salah satu kegemaran orang Arab juga filosofi. Ibrahim alaihissalam ini filsuf paling hebat. Kenapa? Di zamannya ketika orang-orang sudah menyembah api, menyembah berhala dan lain-lainnya, ternyata Ibrahim alaihissalam memiliki daya nalar sangat kuat. Tidak mungkin hari ini Tuhanku diciptakan oleh aku sendiri. Orang lagi panas, lu butuh api, dinyalain. Api udah jadi disembah, kan aneh. Dari situ melihat. Maka pada saat itu Allah tantang, cari coba. Dilihat matahari, oh ini Tuhan pasti. Kenapa? Dia bersinar. Tapi ketika petang tenggelam, tidak mungkin Tuhanku tenggelam. Melihat bulan sangat bagus dan lainnya. Terus semuanya. Sampai tadi dikatakan aku mengimani Tuhan yang dia bisa menerbitkan matahari dari timur ke barat dan lain-lainnya. Orang zaman dulu yang masih mencari kebenaran dan kita Al-Quran sudah ada, pedomannya sudah ada, jadi nggak relatif lagi harusnya. Makanya ya untungnya udah menang ya. Ya saya dari warga Banten senang juga gitu ketika pilgub kemarin hasilnya ini gitu ya. Saya golput, saya bukan tim ses ya. Kenapa? Sebenarnya harusnya pilihan kemarin itu udah jelas, nggak relatif. Kenapa masih dibingungin lagi? Kan ini pertanyaan. Kenapa masih dicari-cari alasan untuk membenarkan sesuatu yang salah? Padahal udah jelas ini nggak relatif gitu loh maksudnya. Makanya tadi saya katakan politik itu relatif, tergantung kalian mau memegang unsur awalnya apa, UUD atau Al-Quran atau hadis. Tinggal pilih. Kalau ujung-ujungnya UUD semua bisa diganti, kenapa? UUD itu kan ciptaan manusia dan manusia itu gudangnya salah dan lupa. Kalau terkadang satu pasal sama satu pasal aja melemahkan. Pasal lain dengan pasal lain. Makanya saya kalau lagi SU BEM gitu ya, saya biasanya diem. Kita ngebahas sesuatu yang pasti bakal kita gugat nih gitu. Biasanya kan gitu kan. Mau namanya apa? Himpunan, jangan badan aja. Apa beda himpunan sama badan? Gitu ya. Pas lagi jalan kan nggak dipakai kan? Proker mau jalan-jalan terus kan? Misalnya kayak gitu. Nah makanya kita harus punya patokan dan lain-lainnya. Next aja, sudah terus. Ini tadi sudah dijelaskan. Nah, relatif sudah ya, sudah paham ya? Kayak gitu. Jadi kita harus menentukan relativitas itu harus memiliki daya tolak ukur. Harus ada. Nggak bisa antum sendiri itu nggak bisa. Antum nih, pinteran mana antum nih pinter atau enggak, harus ada patokannya. Kayak gitu. Kayak misalkan tadi ketampanan. Satuannya apa? Hilman gitu. Gitu ya. Kamu gantengnya berapa? Kamu setengah Hilman gitu. Itu udah jelek banget itu. Hilman ditanya, Hilman gantengnya berapa? Nggak nyampe Hilman gitu. Nggak nyampe Hilman, kasihan ya. Nah, saya ngambil sebenarnya bahasa waktu dalam Al-Quran ini banyak ya. Ada subhi dan lainnya, cuma saya ambil 3. Yang pertama itu ajal, waqti, dan asr. Next, ajal. Ini diambil surat Yunus ayat 49. Likulli ummatin ajal. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki ajalnya masing-masing. Umatnya Nabi Yunus, Nabi Adam, Nabi Muhammad, ini kitanya memiliki. Saya mau kasih tahu dulu, maksudnya gini. Antum ini hidup gak selamanya. Ya. Antum ini hidup gak selamanya. Dan semua yang antum kerjakan ini gak relatif. Semua ada patokannya, semua ada pahala dan dosanya. Antum menjalankan sholat, ada pahalanya. Antum meninggalkannya, dapat dosa. Semuanya ada, gak relatif. Kecuali gini, dalam Islam itu ada yang namanya hukum ilat. Saya jelasin sangat singkatnya gini. Ilat, babi itu boleh dimakan?
Bagus, tandanya kalian berpikir. Balik, babi boleh dimakan? Nih kata Hilman nih, satuan ketampanan enggak? Babi boleh dimakan? Yang jawab boleh? Yang jawab enggak? Yang enggak boleh? Yang enggak, angkat tangan. Ini yang udah tahu saya pernah nyampein kayak gini, diem aja ya. Karena kayaknya masih ada yang inget. Babi boleh dimakan? Boleh. Dengan syarat tidak ada lagi makanan di sekitarnya, dan kalau antum nggak makan itu babi, antum mati. Tapi ternyata pas lagi makannya juga punya syarat. Antum makan itu hanya untuk menghilangkan lapar, tidak sampai habis. Kenapa? Kalau habis, antum bukan ilat, tapi doyan gitu. Bahkan hukum ini bisa berubah ketika antum lagi makan nih, misalkan udah ngebunuh babi kan, udah udah dipanggang, tinggal dimakan, tiba-tiba kelinci lewat, haram tuh babi langsung. Serius. Relatif ya? Relatif. Tapi ada patokannya. Ada syaratnya, kalian paham kan? Kalau kalian nggak paham pasti bingung kan? Contoh lagi berikutnya. Toharoh itu batal ketika ada air. Serius. Antum nih Ustaz udah gak ada air, udah wudhu, lagi sholat atau menuju mau sholat, tiba-tiba hujan, antum wajib wudhu, batal toharoh antum. Gitu ya. Terus lagi tadi babi, kalau gitu babi boleh dimakan? Hukum masalahnya apa? Ya masih bingung. Hukum masalah babi haram, dalilnya? Al-Quran, iya tahu. Cerdas nih anak. Bisa lebih detail lagi ya gitu ya. Al-Maidah ayat 3, diharamkan babi. Jelas ya, jangan pakai relativitas lagi. Ingat, kecuali tadi sudah ada pemahamannya, dan itu fikih, atau nggak bisa acak-acakan masalah fikih. Dan tolong jangan kreatif masalah sesuatu yang antum nggak tahu masalah Islam. Oke? Cukup. Sekarang ayam boleh dimakan? Nggak bisa kalau belum disembelih. Mau makan hidup-hidup? Oke, ayam udah disembelih, udah digoreng, boleh dimakan? Belum tentu. Kalau nggak pakai bismillah, haram kan? Sesuatu yang dipotong tanpa mengucapkan Allah di dalamnya haram. Oke, udah dipotong, bismillah, dimakan boleh? Belum tentu. Kalau itu ayam tetangga gimana? Cuma teman-teman, maksud itu hukum ilat. Beda sama ruksoh. Ruksoh itu keringanan. Rasul pernah ketika sedang sholat zuhur atau asar, yang azan bukan hayal sholat, tapi dia dikatakan sholatlah di rumah. Kenapa? Karena pada saat itu kondisi hujan lebat dan benar-benar nggak bisa dilewatin. Kalau antum memaksa, antum tidak akan khusyuk sholatnya. Apalagi pada saat itu masjid itu tidak diisi oleh keramik dan lain, tapi apa? Tanah dan lain. Dan itu yang menyuruh Rasul. Makanya para sahabat bilang, "Oh gini, boleh." Kenapa? Ini ada rukhsahnya. Tapi di sini ada catatan ya, misalkan gitu. Yang ikhwan misalkan. Kemarin ada yang nanya kan ya, "Jar, sholat Jumat boleh dipercepat atau boleh dikodok atau boleh apa?" Anda mau tanya dulu ke ikhwan nih, sholat Jumat kalau masbuk boleh nggak? Masbuk nih, kalian ketinggalan 1 rakaat, boleh nggak? Yang jawab malah ahwat ya, ahwatnya lebih paham nih. Pernah sholat Jumat? Belum kan? Saya aja belum pernah ikut mutia, belum pernah saya. Pengen banget, makanya saya nggak pernah ikut mutia. Gagal terus ya. Sholat Jumat masbuk boleh nggak? Enggak, ahi. Sholat Jumat itu nggak bisa semua hukum yang berlaku di sholat 5 waktu itu berlaku juga di sholat Jumat, tuh nggak bisa. Kodok, jamak itu nggak bisa. Jumat, misalkan udah habis nih Jumatan, habis itu sholat asar itu nggak bisa, beda. Ya kalau antum memang udah nggak dapet waktunya, niatkan langsung sholat zuhur. Cuma di sini Rasul pernah mengatakan, bersabda, sesuatu yang sudah terbiasa dan konsisten dan antum memang terbiasa dengan menikmatinya dan antum memang sudah berikrar untuk tidak ingin meninggalkannya, lalu tiba-tiba antum pada saat itu antum tidak melaksanakannya. Misalkan antum harus pergi, Andri diminta ngisi di Makassar. Naik pesawat berangkatnya jam 11:30 hari Jumat, gitu kan? Andri paham betul kan? Ini sholat Jumat kagak dapat dong. Lalu udah kalau gitu kan dia harus ikut kan terbang dan lain-lainnya.
Ketika nyampe di Makassar dia sholatnya apa? Zuhur. Cuma kata Nabi, kalau misalkan engkau sudah terbiasa melaksanakan sesuatu hal yang Islam, ibadah, dan kalian sudah berikrar tidak ingin meninggalkannya dalam hal yang sangat mudah dan lainnya, maka hitungannya akan sama. Jadi walaupun nanti sholatnya sholat zuhur, tapi hitungannya sholat Jumat. Ini sebenarnya hadis keringanan atau kebaikan untuk akhwat yang emang selama sebulan pasti gak akan pernah full. Serius. Antum makanya kalau emang punya wiritan setiap pagi, setiap subuh, lalu tiba-tiba antum punya halangan, tapi antum sudah mulai terbiasa antum baca Quran dan lainnya, tetap dapat. Cuma niatnya antum berikrar, saya akan konsisten dan lain-lainnya. Enggak cuma hari ini ya, besok enggak, itu beda. Gitu ya. Tadi ya, itu hukum ilat, itu relatif juga, cuma tata relatifnya punya patokan, yaitu hukum dasar. Babi tetap hukum dasarnya adalah haram. Ini sensitif nih. Memilih pemimpin kafir, hukum dasarnya? Oke, saya lebih detail. Di Indonesia memilih pemimpin kafir, halal haram? Haram. Kenapa? Di Indonesia emang nggak ada lagi pemuda Muslim. Emang masih ada Hilman? Maka nanti para ahli fikih itu nggak bisa kita itu memilih selama masih di sekitar kita itu masih ada pria Muslim. Dipilih aja. Bahkan sampai nanti kalau misalkan emang dia itu lebih jelek dan lain-lainnya, nggak kafaah dan lain-lainnya, pilih aja dulu. Kenapa? Karena mudaratnya lebih kecil. Apalagi kalau antum tahu sekitarnya musuh sana itu siapa, yang udah jelas terang-terangan kegiatan kita nggak boleh, di Monas nggak boleh zikir, tapi tahun baru boleh, kan udah jelas. Yang kayak gini yang bingungnya masih aja ada yang milih. Yang milihnya siapa? Kita juga gitu ya. Makanya kadang gregetok gitu ya. Next. Berikutnya waktu itu sendiri, yaitu dimana waktu itu menentukan batasan bagi orang-orang. Antum hari ini sudah diberikan waktu itu batasan sholat zuhur ini jamnya dari jam segini sampai jam segini, maghrib jam segini sampai jam segini. Jangan sampai antum melewati batasannya. Next aja. Karena fokusnya akan di sini. Al-asr. Next. Nah, tadi yang poin ketiga ajal, waqti, satu lagi adalah asr. Waktu itu sendiri ada yang mengatakan demi masa, demi waktu, atau ada yang mengatakan demi waktu asar. Dalam bahasa lain asar itu adalah sholat wusta di Al-Baqarah. Oh iya, ada tanya jawab? Sudah ada? Oh ada. Maksudnya gini, terkadang saya harus milih daripada tanya jawab, saya selesaikan dulu materinya. Biar antum nggak setengah-setengah gitu loh. Daripada udah setengah-setengah, nanya tambah setengah kan? Gitu ya. Gitu. Nah, sesungguhnya manusia itu benar-benar kerugian. Next. Sebenarnya kita hidup hanya 90 menit. Ini dalil-dalilnya. Patokannya apa? Sejatinya sehari di sisi Tuhanmu adalah 1000 tahun di dunia. Next terus, ini hitung-hitungannya. 62,5 tahun. Ini saya nggak relatif. Next lagi. Hadisnya di sini. Sejatinya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Antum yang sudah 20 tahun, tandanya antum tinggal 1 jam lagi. Ibaratnya. Kalau main PS tuh nggak cukup 3 pertandingan tuh. Saya tahu. Apalagi kalau formasinya lama gitu. Amat maaf ya gitu. Nah, next. Kalau gitu, fokus kita kepada innal insana. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Kita ini rugi, cuma antum paham gak? Ini terkadang kita gini nih, antum ini rugi tapi antum masih bisa ketawa. Antum ini lagi rugi-ruginya tapi antum masih bisa ketawa. Apa ruginya? Next. Hasad. Kita diminta untuk memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan akhirat. Antum ini hidup di dunia ini enggak lama. Tapi pertanyaannya, kenapa antum hari ini seperti hidup selama-lamanya di dunia? Padahal antum sejatinya bukan makhluk sini. Antum ini makhluk surga. Tapi kenapa antum hari ini menghabiskan semua energi antum ada di sini? Harusnya fokus antum adalah bagaimana menyiapkan bekal untuk nanti dibawa di surga.
Percuma antum di sini bekalnya banyak, tapi ternyata apa? Fokusnya nggak kepada akhirat. Nah pertanyaannya, bagaimana agar semua bekal kita ini masuk ke akhirat? Next. Bagaimana kita juga memahami 5 perkara yang harus kita siapkan. Masalah umur, masa muda. Masa muda itu pernah ditafsirkan oleh beberapa ulama, itu umur 30-an. 30 sampai 40-an. Atau ya antum aneh anggap masa muda lah. Karena aneh tidak pernah mengatakan muda itu adalah umur, tapi jiwa. Umur 40 tahun, tapi kalau dia semangat itu masa muda. Umur 60 tahun, tapi semangatnya melebihi umur mahasiswa, itu masa muda. Harta antum dapat dari mana dan disalurkan buat apa? Dan ilmu antum digunakan buat apa? Fisika antum bisa gak buat dakwah? Matematika antum bisa gak bikin anak ini yang tadinya nggak syar'i, kerudungnya bisa jadi syar'i gara-gara matematik? Bisa gak dengan biologi itu antum hari ini menafsirkan ayat-ayat yang nggak bisa ditafsirkan oleh yang lainnya? Bisa gak dengan ilmu kimia antum menjadikan satu kelas ini mentoring semua, kenal sama Quran semua, tahsin semua, hafal Quran semua? Bisa gak? Karena terjadi pertanyaan, antum sampai sia-sia 4 tahun, 7 tahun atau yang lainnya mengejar ilmu dari SD, SMP, SMA, ternyata bukan buat akhirat, percuma. Ngapain? Aneh ngambil analoginya walaupun agak keras gitu ya. Ibaratnya antum ikut lomba lari tapi antum nggak daftar di lomba itu. Antum udah menang pertama garis finish, tapi ternyata sama si panitianya apa? Kamu nggak menang, kenapa? Nggak ikutan. Walaupun kamu udah bawa semuanya, kamu udah ketemu sama juri dan lainnya di perjalanan dapat tanda tangan, nggak menang, kenapa? Karena tujuan kamu bukan buat lomba, tujuan kamu buat senang-senang doang. Hati-hati loh. Dan di sini kadang relatif kita nih di sini masih muda, santai. Kita kan hidup setengah-setengah, setengah dunia dulu, setengah akhirat. Emang besok antum masih hidup? Besok Jumat ya? Ingat loh kata Rasul, kiamat itu hari. Ayo, udah siap? Aneh yakin ya, aneh tanya sekarang, antum siap kalau besok kiamat? Enggak kak, bahkan kalau bener-bener Allah kasih tahu besok kiamat masih enggak akan siap. Sama seperti ketika anak ditanyakan, besok kalau UN siap gak? 2 bulan sebelumnya ya, belum kak. Besok yang mau UN langsung ditanya, udah siap UN? Belum kak. 2 bulan sama sehari sebelumnya, tetap belum siap. Dan di situ antum bakal merasakan, iya rugi saya. Ngapain 2 bulan saya belajar dan lainnya? Ini ya, fokus kita di sini. Next. Perhatikan juga masa sehatmu dan lainnya. Dan terkadang kita lupa terhadap sehat dan waktu luang. Antum punya sehat, gagah gitu ya, ganteng dan lainnya, bisa gak tuh dengan sehatnya antum sholat? Antum ke gunung foto-foto bisa nih, sekali-sekali dong foto itu jangan di gunung ya, di masjid gini nih foto gitu kan, satu kaki di atas permukaan laut. Kan masjid kan satu kaki kan, kalau gunung kan berapa ribu kaki kan satu kaki. Kenapa? Yo yang semangat ke gunung semangat juga ke masjid, bisa nggak? Kecuali emang antum nyari masjid di gunung, gak apa-apa lah gitu. Cuma iseng banget, ngapain? Ya, next. Makanya, bagaimana agar semuanya itu bernilai kepada akhirat? Az-Zariyat 56, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Semuanya bernilai ibadah. Bagaimana antum belajar itu ibadah. Bagaimana antum datang ke sini itu ibadah. Bagaimana antum memesan Grab itu ibadah. Pernah gak antum ketika memesan yang kayak gitu jadi ibadah? Misalkan, kalau kemarin misalkan aneh gini, Pak, makasih ya Pak, jangan lupa sholat. Nah, udah selain antum ngasih rating 5, antum kasih tau jangan lupa sholat. Kalau emang ternyata Kak dia orangnya non, udah antum bisa ke dakwah, dilebihin. Ini dakwah, nggak apa-apa dan lain-lainnya. Bisa nggak? Semua nilainya ibadah. Antum hari ini tadi bawa capek-capek nih tadi antum yang masang hijab, yang bawa ini, bawa banner dan lainnya, bisa nggak itu nilainya ibadah? Kalau antum nilainya cuma yang penting isi ini terlaksana, dapat nilainya. Tapi nggak sampai ke akhirat. Apalagi kalau antum tadi ngangkat-ngangkat cuma pengen dilihat sama Kak Andri, cuma pengen dilihat sama yang lain-lainnya, udah dapat itu aja. Makanya sejatinya ini surat Al-Asr kata Imam Asy-Syafi'i, sejatinya jikalau Al-Quran ini dirangkum hanya dengan satu surat, maka Al-Asr sudah cukup untuk merangkum semuanya. Karena sejatinya kita di dalam keraguan, dalam kerugian. Sudah jelas dalilnya ada, antum masih ragu. Udah dijalani tapi nggak maksimal, rugi juga. Makanya kalau
Sedih itu kalau misalkan ntar lagi Ramadan ya. Rasul itu Ramadan cuma ketemu 9 kali selama hidupnya. 9 kali selama hidupnya. Antum udah ketemu Ramadan berapa kali? Ibarat umur antum atau misalkan balik itu kan umur 10 tahunan ya. Ambil sekarang. Antum udah belasan tahun kan? Logikanya ukti, antum ini sudah level dan sudah di atas Rasul harusnya. Tapi lihat, besok Ramadan lagi, ada gak hafalan yang nambah? Besok Ramadan lagi, targetan bisa nambah atau enggak? Besok mau Ramadan, ada gak hadis yang bertambah? Besok Ramadan, kelompok mentoring masih sama atau enggak? Atau sudah bertambah? Asin sudah ada atau enggak? Terus kayak gini, dicari ukurnya. Jangan relatif. Nah ini fokus kita ke sini. Karena kalau ngebahas relativitas fisika waktu menurut Al-Quran, selesai tadi materinya. Cuma masalahnya ketika kita sudah paham, apa yang kita dapat, hikmahnya apa? Oh ternyata dari semua kehidupan kita, hidup kita nih dari 90 menit sudah 20 tahun. Tadinya kita tinggal 60 menit lagi atau 40 tahunan lagi. Kenapa? Karena tadi Rasulullah mengatakan umur umatku hanya 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit yang melebihi dari itu. Maksudnya apa? Umatnya bakal meninggal di umur 60 sampai 70 tahun. Antum udah siap apa? Dan ajal itu goib. Sengaja dibikin goib. Kenapa? Karena kalau antum tahu besok ajal antum ngapain sekarang? Gak mungkin ada di sini yang yakin. Makanya tugas kita adalah bersiap-siap aja. Udah kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat sama kita itu kematian, bukan yang lain. Emang ada yang bisa paham? Emang antum hari ini pernah gak berpikir, doain ya semoga pulang hari ini saya bisa sampai rumah. Aneh kalau dengar berita di Jakarta, nggak mungkin Jakarta itu nggak ada yang kecelakaan tuh, nggak mungkin. Ada aja yang kecelakaan. Ada. Makanya hari ini kita ngapain? Kita kerugian. Makanya nanti alasan berikutnya adalah kecuali orang-orang yang saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Kebaikan maksudnya pada dakwah. Antum mungkin ilmunya belum banyak, cuma antum sholat yuk. Setiap waktu sholat antum keliling BEM, antum keliling gedung, diketok itu kelas, diketok itu kajur, diketok itu jurusannya. Pak, udah waktu sholat yuk. Pernah nggak kayak gitu? Simpel aja. Kalau antum memang nggak bisa dakwah dengan Quran, antum dakwah dengan realita aja langsung. Makan berdiri ya, nggak boleh. Duduk, kata Rasul lebih baik duduk, walaupun berdiri boleh. Makanya pakai tangan kanan, kenapa? Pakai tangan kiri itu setan dan lainnya. Jangan lupa Bismillah dan lainnya. Itu dakwah. Komdev, antum yang hari ini pengajar Komdev, bisa gak anak-anak kita? Anak-anak yang muslim kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, pulangnya pakai doa lagi dan lainnya. Ini dakwah. Jangan sampai antum cuma capek-capek di BEM, ngangkat-ngangkat, bikin proker, PIF dan lain-lainnya. Masjid Ulul Albab, lebih dekat, bersahabat, bermanfaat.